inovasi di dunia pendidikan. Tema kita kali ini adalah bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi pembelajaran PAI. Pada saat ini, dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan inovasi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi sudah tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana pendidikan merespon dan mengantisipasi hal tersebut? Inovasi apa yang harus dilakukan oleh pendidik dan pengelola lembaga pendidikan? Inovasi itu satu hasil yang terjadi kalau ada 3 resep yang terjadi dalam suatu organisasi. 3 resep itu adalah: 1, ada fleksibilitas dan kebebasan atau otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan titik jalan yang tinggi. 2, diberikan resource yang cukup dari sisi resource pelatihan, resource ilmu, resource finansial, resource mentoring dan coaching. Dan yang ketiga adalah purpose-nya manusia-manusia itu, passion yang sangat tinggi. Guru di daerah berbeda, di budaya yang berbeda, di pulau yang berbeda, apakah itu di kampung, di desa, atau di kota, semua itu butuh adaptasi. Semua itu butuh personalisasi, apalagi per murid. Setiap di dalam classroom pun setiap murid itu beda. Talent dia berbeda, kemampuan sosioekonomik mereka berbeda, mindset orang tuanya berbeda. Dan kalau tidak diberikan capability atau trust kepada guru untuk beradaptasi, untuk melakukan berbagai macam inovasinya sendiri di dalam ruang kelasnya dia, kita nggak akan bisa improve. Jadinya ada miskonsepsi antara dulu kita sering membuat aturan karena asumsinya itu meningkatkan mutu, menjaga mutu. Tapi kenyataannya belum kita kaji lagi apakah hal-hal aturan yang kita bikin dulu itu sebenarnya meningkatkan mutu. Low trust society. Semua pihak nggak trust yang lain. Dan yang terjadi adalah perputaran ketidakpercayaan. Sehingga aturan tambah banyak, yang diberikan aturan tambah apatis, capability-nya jadi turun, dan akhirnya jadi low outcome lagi, tambah aturan lagi, tambah lagi. Nah, terus kita berputar-putar. Nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan dalam rangka melaksanakan yang namanya inovasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi senyatanya telah memberikan sumbangan signifikan dan mendorong terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Guru bukannya lagi satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran. Setidaknya ada 4 revolusi dramatis sebagaimana pendapat Eric Asby yang mengatakan bahwa revolusi di dunia pendidikan itu yang pertama itu adalah terjadi pada saat masyarakat memberikan wewenang dan kepercayaan pendidikan kepada orang tertentu sehingga timbul yang namanya profesi guru. Revolusi yang kedua terjadi saat digunakannya tulisan sebagai sumber belajar di sekolah melalui buku pelajaran. Revolusi ketiga terjadi saat ditemukannya mesin cetak buku yang beragam dan marak tersedia sehingga buku itu dijadikan sumber utama dalam dunia pendidikan. Nah, ini revolusi dalam dunia pendidikan. Revolusi dalam dunia pendidikan yang keempat ialah terjadi saat teknologi komunikasi berkembang sangat pesat, di mana semua bahan, proses, dan bentuk pendidikan dapat ditransfer lewat teknologi. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, pendidikan, dan pembelajaran menghadapi tren zaman seperti ini? Sebuah studi berjudul Digital Citizenship Among Children and Adolescents in Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Kementerian P3A bersama UNICEF dalam salah satu poin rekomendasinya menyatakan bahwa
pihak orang tua dan guru harus langsung terlibat memberikan pengawasan dan pendampingan bagi anak-anak mereka dalam aktivitas digitalnya. Orang tua seyogyanya menjadi teman di jejaring sosial anak, karena disinilah anak-anak dan remaja berselancar di dunia maya. Orang tua dapat bergabung dan berkomunikasi secara intens dengan anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka di dunia cyber. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan dan implementasi kurikulum saat ini yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran mengharuskan guru dan peserta didik menguasai teknologi. Peserta didik dan guru aktif terlibat dalam proses belajar dengan pemanfaatan teknologi, baik sebagai sumber, media, maupun sebagai alat pembelajaran. Paradigma pembelajaran telah bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Model pembelajaran berkembang dalam bentuk pembelajaran elektronik, e-learning, buku elektronik, e-book, kelas online, diskusi online, pembelajaran berbasis online, semuanya serba online. Penggunaan papan tulis dan spidol berganti dengan penggunaan metode atau media notebook, LCD proyektor, dan sebagainya. Printed material buku sumber, modul, dan lembar kerja siswa berganti dengan e-book, digital library, YouTube, dan laman-laman internet. Pembelajaran konvensional, ceramah di depan kelas berganti dengan berbagai model pembelajaran berbasis IT seperti CBT, Computer Based Test, CBI, Computer Based Instruction, Distance Learning, LCC, Learning Centered Classroom, teleconference, dan sebagainya dengan memanfaatkan fasilitas seperti email, WhatsApp, mobile phone, MP3 player, website, blogging, search engine, dan lain sebagainya. Keterampilan dalam penguasaan teknologi merupakan kecakapan hidup atau life skill yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Jika tidak, peserta didik akan mengalami kesulitan bersaing. Peran seorang guru sangat krusial dan signifikan dalam hal ini. Untuk itu, guru juga harus membekali diri dengan penguasaan teknologi informasi. Siswa yang cakap dan terampil dihasilkan oleh para pendidik yang juga harus terampil dan selalu meningkatkan kompetensinya. Peserta didik secara intensif harus dibekali keterampilan dasar menghadapi abad 21 ini. Keterampilan tersebut meliputi critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, collaboration and communication, kolaborasi dan komunikasi. Ketiga, creative and imagination, kreativitas dan imajinasi. Keempat, citizenship, ialah kewarganegaraan. Kemudian yang kelima, digital literacy, melek digital. Dan yang paling utama adalah student leadership atau kepemimpinan, personal development, kepemimpinan siswa, dan pembangunan diri. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari. Pembelajaran PAI di sekolah dianggap kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi bermakna dan bernilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Diperlukan perubahan paradigma pembelajaran PAI yang bukan hanya terbatas pada orientasi kognitif semata, tetapi juga ranah psikomotorik, afeksi, dan yang paling mendesak adalah aspek sikap dan perilaku keberagamaan. Kedua, pengembangan alternatif pembelajaran PAI. Pengembangan model pembelajaran PAI harus diintegrasikan dengan keseluruhan sistem pendidikan. Generasi milenial saat ini merupakan connected generation, generasi highly mobile yang selalu terhubung secara online. Mereka merupakan self-learner yang yang senyap mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui sang guru, ialah Mbah Google, dan buku babon pelajaran Wikipedia. Mereka adalah generasi melek visual literate, dan melek data literate. Mereka generasi milenial tersebut adalah anak-anak kita
siswa-siswi SMP, SMA, bahkan SD, bahkan yang lebih muda lagi. Maka sebagai pendidik kita harus mampu menjadi pembimbing dalam tumbuh kembang peserta didik. Nah, kehadiran sosial media memang memberikan banyak manfaat, tak hanya menjadi media untuk berkomunikasi, namun juga menjadi sarana untuk mendapatkan beragam informasi-informasi terbaru dan terupdate. Laman jejaring sosial kini tidak hanya merevolusi cara kita berinteraksi dengan sesama. Jika biasanya sosial platform ini digunakan hanya di waktu senggang, kini para siswa mulai beralih ke jejaring sosial untuk memberikan pengalaman baru dalam kegiatan belajar mengajar. Ada berbagai macam cara siswa dalam memanfaatkan platform media sosial saat ini. Polemik yang mendera DPD selama seminggu terakhir ini membuat publik banyak yang mempertanyakan kembali apa faedah keberadaan lembaga ini bagi rakyat. Minimnya prestasi dan kewenangan yang terbatas memunculkan wacana pembubaran lembaga ini. Layakkah DPD dipertahankan? Daerah atau DPD kembali menjadi sorotan, bukan bicara prestasi tapi kontroversi. Perebutan kursi pimpinan DPD seakan membuka mata publik bagaimana para senator saling berkolaborasi berebut kuasa di tengah harapan rakyat pada lembaga produk reformasi ini.